Hello agripreneurs, mau tahu satu batang tanaman kelapa aja yang hasil panennya setahun bisa jadi uang ratusan juta? Nah, tonton terus video ini sampai habis ya. Ingetin lagi buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan klik loncengnya agar kamu dapat pemberitahuan video terbaru dari kami. Di kebun ini, semua kelapanya kopior 100%. Kebun koleksi plasma nutfah kelapa kopior ini dibangun oleh Profesor Dr. Randes C. Sunandar, MSI PhD, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Perbanyakan kelapa ini menggunakan teknik kultur embrio, jadi turunannya bisa dipastikan kopior 100%. Berbeda dengan teknik konvensional yang persentase buah kopiornya jauh lebih rendah. Agripreneurs mesti tahu kalau harga kelapa kopior jauh lebih tinggi dibandingkan kelapa konsumsi biasa. Bisa jadi 5, 6, 7, bahkan 10 kali lipat lebih mahal. Potensi kelapa ini nggak cuma buah untuk konsumsi aja, tapi juga bisa menghasilkan keturunan kelapa kopior yang dijual sebagai bibitnya. Nah, untuk memperoleh keturunan yang bagus, sebaiknya dilakukan perbanyakan dengan metode kultur embrio. Harga bibit kelapa genjah kopior ini cukup mahal. Per batangnya seharga Rp1.250.000. Kalau satu janjang ada 10 buah kelapa kopior, bisa dihitungkan berapa hasilnya selama setahun untuk satu kebun induk kelapa kopior. Selain membangun kebun di kampus UMP, Profesor yang juga petani ini membangun kebun kelapa kopior pribadi yang lebih luas. Lokasinya ada di Kecamatan Pekuncen, Banyumas, Jawa Tengah. Nah, agripreneurs, monggo bisa disimak penjelasan kelapa kopior kultur embrio dari ahlinya ini. Mereka menanam, ambil kelapa normal biasa yang dalam tandannya ada buah kopiornya. Nah, itu kemungkinan akan menghasilkan kelapa yang berbuah kopior itu 50-50, 50%. Dan dari yang menghasilkan buah kopior itu hanya 2 atau 3 butir yang kopior, yang lain semuanya kelapa normal. Nah, yang kami lakukan di Jayo Agro Biotechnology, kami menggunakan teknik kultur jaringan. Kita ambil embrio kelapa kopiornya, kita tumbuhkan di lab, dan kita hasilkan tanaman. Kemudian tanaman yang kita peroleh itu semuanya kopior. Dan hampir 100% buahnya itu kopior semua. Jadi sekarang kami menanam di lahan yang tidak kelihatan. Ini sekarang ada sekitar 6 hektaran di sini. Walaupun belum semuanya ditanami, tapi pohon kelapa kopior yang kita tanam di sini ada sekitar 600 batang. Nah, kenapa kami tertarik sekali dengan kelapa kopior ini? Karena harganya yang mahal tadi. Kalau hitung-hitungan bisnisnya, setiap 20 hari sekali, kelapa kopior itu panen, satu tandan. Kalau satu tandan yang paling sedikit saja, 10 butir. Artinya 10 butir kali 25.000, itu sudah 250.000 per pohon. Kalau teman-teman yang tertarik di agribisnis menanam kelapa kopior 10 batang saja, artinya setiap 20 hari kita mendapat masukan sekitar 2,5 juta. Paling murah, paling sedikit. Bisa lebih dari itu. Kalau kelapanya agak besar-besar bisa sekitar 3 jutaan, 4 jutaan. Itu baru 10 batang. Kalau nanamnya 100 batang, itu artinya 30 juta per 20 hari. PNS kalah ini. Jadi sangat menarik untuk berbisnis. Nah, bagaimana, pertanyaan yang umum, bagaimana prospek ke depannya? Apakah kebutuhannya besar? Sampai saat ini kami kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, kami menjualnya sebenarnya sudah frozen, yang sudah beku. Itu berapapun yang kami miliki habis untuk kami kirimkan ke Jakarta saja. Bahkan sering para supplier yang ada di Jakarta sana tidak kebagian. Sehingga prospeknya sampai saat ini masih sangat bagus. Kami tidak berani mengiklankan itu
Karena kalau mengiklankan kelapa kopior ini nanti kami kebanjiran order dan kami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kelapa kopior yang diminta oleh para pelanggan. Jadi selamat datang di agribisnis yang menggunakan teknologi sedikit. Selamat menanam kelapa kopior, tapi kelapa kopior yang hasil kultur jaringan, sehingga revenue yang kita dapatkan akan sangat menguntungkan bagi masa depan kita. Kelapa bisa bertahan sampai 40-60 tahun ke depan. Jadi kalau saudara menanam sekarang, bisa-bisa sampai anak cucu kita masih menikmati itu. Kalau kamu mau hasil istimewa dari budidaya kelapa, Prof. Sisunandar mau berbagi rahasia nih. Gimana caranya pemeliharaan tanaman kelapa kopior? Nah, membudidayakan kelapa kopior itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sampai saat ini petani kelapa jarang memperhatikan teknik budidaya. Dari hasil pengamatan kami, yang utama yang perlu diperhatikan pertama adalah air. Keberadaan air bagi kelapa itu sangat menentukan. Kalau tidak ada air, umumnya kelapa tidak bisa berbuah karena bunganya, kuncup calon bunga itu sangat membutuhkan air agar tumbuh menjadi bunga. Jadi kalau tidak ada air, maksimal 1 bulan sama sekali nggak ada air, kuncupnya nggak jadi bunga. Jadi air keberadaannya sangat diperhatikan, satu itu. Yang kedua, kondisi tanah. Kalau tanahnya subur tidak begitu masalah, apalagi tanah subur dekat air, dekat sawah, dekat sungai, dekat pantai, nah itu bagus. Tapi kalau tanahnya tidak subur, harus diperbaiki dulu kualitas tanahnya dengan cara pemberian pupuk kandang. Di belakang itu ada tumpuan pupuk kandang banyak untuk memperbaiki tanah. Satu. Yang kedua, kalau sudah berbuah, kelapa itu akan bersiklus sampai suatu saat kelapa kehabisan nutrisi di tanah. Nah, kalau kehabisan nutrisi di tanah, itu berhenti berbuah. Terus caranya biar nggak kehabisan gimana? Dipupuk. Pupuk yang paling bagus, kompos, pupuk kandang. Tapi kalau pupuk kandang tidak tersedia atau mahal atau sulit, ya terpaksa kita pakai pupuk anorganik yang buatan pabrik. Pemupukan harus pakai, kalau bisa kalau terpaksanya pakai anorganik harus pakai NPK. Atau kita pakai pupuk tunggal, pertama fosfat, kemudian urea, terus KCl. Tapi kalau itu nggak ada, karena sekarang kondisi pupuk langka, pakai NPK. Kalau sudah berbuah, tambahi KCl dari NPK-nya. Tapi kalau berbuah, pakai NPK saja cukup. Berapa tambahnya KCl? Rata-rata kami tambahkan 1 kilo per batang. Itu untuk sekali pupuk. Setahun minimal 2 kali kami pupuk. Untuk pemupukan organik. Dengan cara demikian, kelapa tidak berhenti berbuah. Kalau itu tidak dilakukan, ada saat kelapa berhenti berbuah, atau kalau orang Jawa mengatakan ngelakani. Nah, kalau kelapa ngelakani itu sama sekali nggak berbunga, nggak berbuah. Faktor yang paling banyak faktor air, kemarau panjang. Tahun ini kemarau panjang, tahun depan nggak ada buahnya, nggak ada bunga, nggak muncul bunga, nggak ada bunga. Itu kalau kemarau panjang. Tapi kalau tidak ada kemarau, airnya cukup, ada yang lakani, berarti kurang pupuk. Itu yang perlu kita perhatikan pada waktu budidaya kelapa kopior. Dan sebenarnya kelapa yang lain, cuma kalau kelapa yang lain tidak kurang ekonomis, harga pupuknya lebih mahal dari harga kelapanya. Ya, itu perlu diperhatikan. Gimana nih agripreneurs? Sangat menarik kan peluang agribisnis kelapa kopior? Kalau kamu tertarik, pasar masih terbuka lebar. Sementara pembudidaya kelapa genjah kopior dengan bibit kultur embrio saat ini belum terlalu banyak. Moga aja informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share videonya ya. Jumpa kembali di video selanjutnya.